Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dengan judul lemak. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama Agung Nugroho, yang kedua Dewi Atikarani, yang ketiga Mutiara, dan yang terakhir Febriani. Selamat menyaksikan. Materi pertama ialah pengertian lemak, yang akan disampaikan oleh saya, Agung Nugroho. Lemak, atau dapat juga disebut dengan lipid, adalah senyawa molekul besar dan terbentuk dari molekul-molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi. Lemak disusun dari dua jenis molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan juga asam lemak. Lemak merujuk pada sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan juga unsur oksigen. Lemak merupakan salah satu sumber utama energi di dalam tubuh manusia. Namun, konsumsi lemak berlebihan dapat merugikan kesehatan. Misalnya dapat menyebabkan penyakit kolesterol dan lemak jenuh. Dalam berbagai makanan, komponen lemak memegang peranan penting yang menentukan karakteristik fisik keseluruhan seperti aroma, tekstur, dan penampilan. Perkenalkan, nama saya Dewi Atikarani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi lemak berdasarkan konsistensinya, yaitu klasifikasi lemak berdasarkan konsistensinya. Yang pertama yaitu ada lemak padat, yang contohnya yaitu lemak pada hewan. Yang kedua yaitu ada lemak cair, contohnya adalah minyak sayur. Selanjutnya klasifikasi lemak berdasarkan wujudnya. Yang pertama yaitu lemak terlihat, contohnya adalah minyak goreng. Yang kedua adalah lemak tak terlihat, contohnya adalah lemak dalam biskuit. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi lemak. Yang pertama yaitu menyediakan energi. Sebagai salah satu zat gizi makro, lemak juga menyediakan energi agar Anda dapat menjalankan aktivitas. Yang kedua yaitu menyusun struktur dan komponen sel. Sebagian besar membran sel tersusun dari fosfolipid, trigliserida, dan kolesterol. Membran ini memisahkan bagian dalam sel dengan area luarnya. Selain itu, membran sel juga mengendalikan pergerakan zat ke dalam dan keluar sel. Yang ketiga yaitu ada untuk mengangkut vitamin. Berbagai vitamin yang Anda konsumsi dari buah dan sayur tidak akan bisa diserap tubuh jika bukan karena fungsi lemak. Yang keempat yaitu ada memulihkan luka dan peradangan. Tubuh memerlukan asam lemak tak jenuh, linoleic acid (LA) dan alpha linolenic acid atau ALA yang berperan dalam pemulihan peradangan, penyembuhan luka, dan pembekuan darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber lemak. Adapun sumber lemak dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama yaitu ada lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan. Contohnya seperti keju, kuning telur, minyak ikan, kol, susu, daging ayam, daging sapi, dan ikan. Yang kedua yaitu ada lemak nabati, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan seperti minyak kelapa, buah alpukat, kacang kenari, kacang kedelai, minyak salivah, dan minyak biji. Selanjutnya, penyerapan lemak di dalam tubuh. Rongga mulut. Proses pencernaan mula-mula terjadi di rongga mulut yang kemudian dibantu oleh enzim lipase. Esofagus dan lambung. Di dalam lambung, lemak akan bercampur dengan bahan makanan. Kemudian digiling secara mekanis melalui gerak kontraksi lambung dan secara kimiawi melalui penambahan asam lambung yang diproduksi oleh dinding lambung. Usus halus.
proses lemak yang sebenarnya terjadi di usus halus. Maka, untuk mencerna membutuhkan proses yang disebut emulsifikasi. Selanjutnya, usus besar dan anus. Orang dewasa umumnya dapat mencerna dan menyerap lemak maksimal 95% dan 5% lemak yang tidak diserap menuju usus besar, kemudian dikeluarkan dalam bentuk feses. Selanjutnya, penyerapan lemak. Penyerapan lemak terjadi di dalam usus halus setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol bersama dengan kolesterol, mereka bergabung menjadi struktur yang disebut dengan misel. Selanjutnya, ekstrak lemak. Lemak diekskresikan sebagai CO2 dan H2O. Jalur ekskresi dari kedua zat ini telah dibicarakan pada ekskresi bahan sisa karbohidrat. Di dalam lemak, makanan tidak dapat dicerna dan diserap seluruhnya, melainkan ada sebagian yang terbuang dalam tinja. Keluarnya tinja mengandung kadar lemak yang tinggi. Baiklah, saya Febriani akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai manfaat lemak. Nah, apa sajakah manfaat dari lemak? Manfaat dari lemak yaitu ada sebagai fungsi dari tubuh kita. Kemudian, lemak itu sebagai pelindung bagi tubuh kita. Lemak juga menjadi ketersediaan energi bagi kita. Kemudian lemak juga struktur sel kecantikan dan penambahan kesuburan pada tubuh kita, serta lemak ialah penyerapan vitamin pada tubuh kita. Nah, itu saja manfaat dari lemak. Selanjutnya yaitu transportasi lemak. Jadi, transportasi lemak ini ialah menggunakan proses distribusi lipid, yaitu namanya proses distribusi lipid. Nah, untuk selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan lemak. Apa sajakah bagaimana jika kita kekurangan dan kelebihan lemak? Ternyata apabila kita kekurangan lemak, kita akan mengalami ketersediaan atau pengurangan ketersediaan energi yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita akan merasa lemas atau dan sebagainya lainnya. Kemudian apabila kita memiliki kelebihan dalam lemak, yaitu akan menimbulkan kadar kolesterol yang tinggi, bisa menyebabkan diabetes, darah tinggi, serta yang lainnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah kita mempelajari lemak itu, maka dapat kita simpulkan bahwa lemak ialah tidak dapat larut di dalam air yang tersusun dari oksigen, karbon, hidrogen, dan lainnya. Kemudian, lemak berfungsi sebagai ketersediaan energi bagi tubuh kita. Kemudian, lemak bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu sebagai fungsi dari bagian tubuh kita serta tempat sebagai tempat melindungi tubuh kita dan lainnya. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.